Oke, baik kita lanjutkan untuk materinya. Kita bisa lihat di bagian sini untuk di bagian desain Figma-nya. Nah, sekarang kita buat terlebih dahulu di splash screen-nya, tetapi kita harus atur terlebih dahulu di bagian main-nya ya. Jadi di bagian sini udah kita sediakan untuk bagian theme-nya di bagian share theme di bagian sini. Jadi kita harus menyesuaikan sama di bagian sini. Entah itu dari segi background-nya, kemudian dari segi app bar-nya dan yang lainnya ya. Nah, sekarang kita mulai, kita masuk dulu di bagian main-nya. Nah, di bagian sini kita hapus terlebih dahulu, kemudian di bagian sini kita import. Kita import dulu material app. Kemudian di bagian sini kita buat void main. Oke. Kemudian kita panggil di bagian sini run app-nya. Nah, sebelum kita panggil kita isikan di bagian sini, kita buatkan terlebih dahulu di bagian sini kelasnya terlebih dahulu ya. Kita gunakan state dulu. Jadi untuk state-nya itu kita gunakan stateless widget ya, seperti ini. Kemudian kalian kasih nama my app. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk memanggil kelas yang ini biar bisa jalan ya, sekarang kita tinggal panggil di bagian run app-nya. Jadi cara untuk manggilnya tinggal kita panggil aja dengan memanggil nama kelasnya. Berarti di bagian sini my app. Oke. Kemudian kita kasih konstan ya. Oke, seperti ini. Nah, udah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian sini ya. Kita run terlebih dahulu. Kita menggunakan Windows desktop. Kemudian kita run. Kita tunggu di bagian sini ada progress. Jadi nanti bakalan muncul. Untuk emulatornya kalian bisa pilih sendiri ya. Kalian mau menggunakan entah itu Chrome, entah itu Windows ya. Entah itu pakai emulator yang udah disediakan di Android-nya. Untuk menggunakan iOS jadi harus menggunakan MacBook ya. Jadi tidak bisa kita gunakan di Windows untuk menjalankan emulator dari iOS-nya, kecuali kalau kita menggunakan virtual machine ya. Oke, kita tunggu di bagian sini untuk progresnya. Kita tunggu sampai dia muncul. Oke, di bagian sini udah muncul ya. Oke, di bagian sini tampilannya blank. Jadi kita seperti ini, kita kasih kayak gini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk di bagian widget wheel-nya. Kita buat di bagian sini, kasih widget namanya itu adalah material app gitu ya. Kemudian kita Ctrl S. Jadi nanti bakalan seperti ini, tapi tetap blank hitam. Di bagian sini ada banner. Itu kita hapus dengan memanggil atribut namanya itu adalah debug. Debug so check it mode banner itu kalian kasih false. Oke, kemudian Ctrl S nanti bakalan hilang. Kemudian kita buat di bagian sini untuk theme-nya. Oke, kita atur theme di bagian sini. Kemudian kita panggil widget namanya theme data ya. Oke, kemudian di bagian sini kita masukkan scaffold background untuk mengganti scaffold dari background-nya. Untuk background-nya itu kita gunakan light ya. Light background color. Untuk light background color ini udah kita sediakan di bagian theme. Jadi tidak perlu kita menggunakan color misalkan ember seperti itu ya. Jadi kita langsung menggunakan light background. Light background ini kita ambil dari theme yang udah kita buat sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian sini kita koma. Kemudian kita panggil lagi di bagian sini namanya itu adalah app bar. Kemudian app bar-nya itu kita masukkan app bar theme ya. App bar theme. Ini kita koma. Kemudian di dalam app bar theme ini kita ganti backgroundnya. Untuk backgroundnya itu sama yang tadi, pakai like
pakai light background. Jadi untuk warna dari light background itu jadi seperti ini sesuai dengan yang di bagian sini. Kalau kalian lihat di bagian desain Figma-nya nanti bakalan seperti ini untuk fill dari background uh, desainnya. Oke, kita lanjut di bagian sini. Kita lanjutkan. Di bagian sini udah kita buat, kemudian kita buat lagi di bagian sini elevationnya itu kita kasih 0 aja. Jadi fungsinya nanti di bagian F-bar-nya ya. Untuk di F-bar-nya itu biar polos gitu ya, polos tampilannya seperti ini. Jadi tidak ada garis gitu ya, tidak ada garis. Jadi untuk elevation-nya itu kita ganti jadi 0. Kemudian kita lanjutkan di bagian sini. Kita center title biar dia posisinya itu di tengah gitu ya. Karena kalau iOS itu kalau kita jalankan aplikasinya pasti untuk di app bar-nya itu di tengah posisinya. Nah, makanya kita buatkan center title-nya langsung di tengah untuk Android-nya juga. Jadi nanti untuk app bar-nya itu posisinya itu di tengah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di bagian sini kita panggil icon time-nya. Kemudian panggil di sini icon time. Oke. Di bagian sini untuk icon time-nya, icon time data ya, icon time data. Kemudian icon time data itu kita kasih untuk color-nya. Untuk color-nya itu kalian kasih black color. Black color ini disediakan di bagian time. Kemudian untuk title textile-nya itu untuk textile yang ini itu kita harus atur juga. Jadi kita gunakan atribut textile-nya itu kita gunakan black textile, kemudian copy width kita ganti untuk fontnya itu kita ganti menjadi 20 gitu ya. Di bagian sini untuk fontnya itu kita ganti 20 sesuai dengan yang ada di Figma-nya itu ada di bagian sini 20. Untuk font weight-nya itu kita gunakan semi bold. Nah, di bagian sini di bagian Figma-nya itu udah ada apa namanya? Font weight-nya semi bold. Nah, berarti di bagian sini kita atur font weight itu semi bold. Oke, seperti ini udah selesai. Oke, nah sekarang kita lanjut. Ini kita udah setting mengenai background dari temnya, entah itu di bagian scaffold background, kemudian kita ganti juga di bagian app bar-nya untuk background color, elevation, kemudian center title, kemudian icon time-nya udah kita ganti, kemudian untuk judul text style-nya udah kita ganti juga. Nah, sekarang kita untuk memanggil setiap halaman itu nanti kita gunakan namanya itu adalah root. Untuk atribut root itu kita ketikkan di bagian bawah dari material ya. Berarti di bagian sini di dalam ya, di dalam material. Berarti di sini root. Oke, di dalam material berarti di sini root, kemudian kalian buka untuk group. Oke, seperti ini udah selesai. Jadi untuk setting main udah selesai.